Audio Jungle. Run away, and I know I'm right now. We can change anything and make it better. Secara kualitas, timnas Indonesia memang unggul di atas segala-galanya atas Nepal. Hal itulah yang menjadi alasan mengapa skuad Garuda diprediksi akan menang mudah atas negara yang terletak di Asia bagian selatan itu. Namun saat bertanding di lapangan, segalanya tampak berubah, di mana Indonesia terlihat kesulitan mengembangkan permainan, meski sebelumnya sudah mampu mengungguli Nepal. Hal tersebut kemudian menjadi perhatian bagi Sinteyong, di mana pelatih asal Korea Selatan itu langsung melakukan kontra strategi di babak kedua. Dan untuk itu, lihatlah kontra strategi Sinteyong yang membuat Indonesia akhirnya bisa menang dengan skor yang sangat telak 7-0. Ya, dalam pertandingan penentuan melawan Nepal, Indonesia bertekad untuk meraih kemenangan. Itu dilakukan agar mereka bisa lolos secara otomatis di ajang Piala Asia tahun depan. Hasilnya, saat pertandingan baru berjalan beberapa menit, Dimas Derajat langsung membawa Indonesia unggul setelah dirinya berhasil memanfaatkan umpan dari Asnawi Mangkualam. Tak sampai di situ saja, jelang babak pertama usai, skuad Garuda kembali berhasil mencetak gol melalui kaki dari Witan Sulaiman. Tentu sebuah awal yang baik bagi timnas, mengingat jika kedudukan itu bertahan hingga pertandingan usai, hasil tersebut sudah cukup untuk mengantarkan Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia. Everything you're fighting for. Tapi tunggu, meski mampu unggul atas Nepal pada babak pertama, secara keseluruhan permainan dari Indonesia masih banyak kurangnya. Contohnya saat mereka sering melakukan salah passing, kurang tenang ketika sudah berada di depan gawang, hingga terkesan gerusa-gerusu ketika membawa bola. Tentu sesuatu yang harus dibenahi oleh Sinteyong, agar pada babak kedua nanti permainan dari Indonesia bisa lebih baik dan enak untuk ditonton. Perubahan strategi akhirnya benar-benar dilakukan oleh Sinteyong, di mana pelatih berusia 51 tahun itu memutuskan untuk memasukkan Marcelino Ferdinand untuk menggantikan Mark Locke yang pada laga tersebut memang tampil mengecewakan. Tak hanya Ferdinand, Sinteyong juga memasukkan nama-nama seperti Muhammad Rafli agar lini depan Indonesia bisa menjadi lebih cair dan bisa memberikan ancaman lebih terhadap pertahanan Nepal. Hasilnya, perubahan strategi yang dilakukan oleh Sinteyong itu akhirnya berhasil saat timnas Indonesia berhasil mencetak 5 gol tambahan. Sehingga secara total, skuad Garuda menang dengan skor yang sangat telak 7-0. Asnawi menambah kecepatan, cutback. Siapa kita? Siapa kita? Witan Baby untuk Indonesia. Lebih lanjut, apa yang dilakukan oleh Sinteyong itu tentunya adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Bagaimana tidak, dengan waktu yang begitu cepat, bisa-bisanya dirinya melakukan sebuah perubahan strategi yang sangat jitu. Belum lagi pemain-pemain kepercayaannya di bangku cadangan juga berhasil menunjukkan penampilan terbaik, seperti yang diperlihatkan oleh Rafli, usai pemain Arema itu mampu mengemas 2 assist. Sementara itu ditanya tentang strateginya, Sinteyong mengaku jika strategi itu harus dilakukan. Apalagi pihak lawan sudah bermain dengan 10 orang, maka tidak ada alasan lain untuk melakukan serangan membabi buta ke lini pertahanan Nepal. Seperti yang sudah terjadi, kami diuntungkan dengan salah satu pemain Nepal yang diusir wasit di lapangan. Itu membuat saya menjadi lebih mudah untuk mengatur strategi. Saya kemudian memasukkan tipe-tipe pemain yang lebih menyerang untuk lebih memberikan peran, kata Sinteyong pada Antara.
Dengan kemenangan tersebut, kini membuat Indonesia berhak tampil di Piala Asia tahun depan, di mana selain Indonesia, tim Asia Tenggara lain yakni Vietnam, Thailand, hingga Malaysia juga sudah memastikan tiket berlaga di Cina tahun depan. Kini menarik ditunggu dengan debut Indonesia setelah sebelumnya absen selama hampir 15 tahun lamanya. Jadi itulah kontra strategi yang dilakukan oleh Sinteyong saat berhasil menghancurkan Nepal dengan skor yang sangat telak 7-0.